Domo, minasan no Nihon no Sensei Just desu. Hari ini saya membuatkan video khusus buat kalian, yaitu kita akan membahas mengenai dokai ya. Cuma kita baca sama-sama ya. Dokai ga chou kantan ni naru bunpo 4 ya, untuk yang 2 sama yang 3. Yang artinya apa teman-teman? Saya buat video ini untuk membahas bunpo yang akan keluar di dokai. Itu ada 4. Nah, kalau kalian bisa menguasai 4 bunpo ini, kalian mau N2 ke N3 kayak itu easy, mudah buat kalian ya. Nggak percaya kan ya, saya kasih tunjuk ya. Nih, yang pertama teman-teman ya. Nah, dengan memahami keempat bunpo ini, kalian tuh bisa mengerjakan dengan 2 kali ya. 2 kali lipat lebih cepat kita bisa menyelesaikan soalnya. Contoh yang pertama ya, itu ada bunpo no dewa nai ka, yori, mochiron ga, sama no desu ya. Nah, ini kita masuk ke dalam pembahasan teman-teman ya. Yang pertama dulu ya, mengenai no dewa nai daroka. Ya, mungkin sering dengar ya. Ini kan panjang banget kan ya. Intinya itu apa? Bukankah gitu loh ya. Dia itu hanya menyampaikan, bagus itu seperti ini nggak sih? Itu loh intinya ya. Contoh teman-teman ya. Ini ada no dewa nai daroka, no dewa nai ka, no dewa nai ka tomo, enjanai desho ka, enjanai daroka. Kore wa mou iranai ya. Kenapa? Ya, intinya itu adalah to omoimasu ya. Sebenarnya ini doang. Itu pengen kasih tau pendapatnya bahwa ini loh, menurut saya seperti ini, cuma dibikin ribet. Bukankah bagusnya seperti ini ya? Ya, kebiasaan ya Jepang tuh kalau misalkan ngomong kan emang lebih sopan gitu ya, berusaha untuk nggak terlalu memaksakan kehendaknya ya. Makanya dibikin panjang. Cuma kalau secara bahasa Indonesia, itu sebenarnya adalah, menurut saya itu bagusnya seperti ini. Udah, gitu doang. Ya, ingat teman-teman ya, ini biasanya selalu ada di bagian paling terakhir ya. Simple ya, to omoimasu aja dipikirnya ya. To omoimasu. Nih, contoh teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian soalnya nih ya. Nah, teman-teman kalau misalkan masuk ke dalam bagian soal, pasti kita udah pusing di mana? Pusing di bagian teks dulu kan ya. Kita baca dari atas ya. Ryugaku wa shitai ga tezuki no shikata ga lalalala, panjang ke bawah ini kan buang-buang waktu, betul gak? Ingat ya, saya udah bilang berkali-kali, kalau mau cepat kerjakan soal kayak baca dari pertanyaan dulu ya. Kita baca nih. Ryugaku soudan shitsu ni kuru gakusei ni tsuite ipan teki ni ieru koto wa nanika ya. Nah, kalau saya biasanya udah langsung cari nih. Ryugaku soudan shitsu, di mana coba dilihat? Ryugaku soudan shitsu ya, nih ada nih ya. Nah, biasanya bagian atas itu nggak penting, kenapa? Cuma menjelaskan doang ya. Tapi ingat ya, tadi saya bilang apa? Ingat ya, kalau no dewa nai kanantoka itu ya, intinya apa teman? Intinya itu adalah, dia itu ingin menyampaikan apa sih pendapat dari penulis ya. Terus, kalau di soal dokai, pendapat penulis itu biasanya adalah soal di bagian terakhir. Oke? Soal bagian terakhir, berarti jawaban ada di bagian terakhir. Biasanya ada di bagian bawah-bawah. Oke? Nah, pertama kita udah memahami soalnya, sekarang kita akan masuk lebih dalam lagi teman-teman ya. Sampai sini udah dapat konsepnya teman-teman ya. Nah, yang berarti teman-teman ya, di bagian sininya itu hapa. Ingat ya, kalau misalkan kita ada pohon apel yang kita lihat apanya? Daunnya atau apelnya? Apalnya, karena daunnya mah bodo amat kan ya. Kayak gitu teman-teman, kita harus bisa untuk menyortir, cari yang pentingnya doang. Kita cari apelnya itu gimana, oke? Kalau kalian perhatikan baik-baik, di sini kan ada ga kan ya. Tuh, ga kan ya. Berarti bagian sebelumnya itu nggak penting, oke? Kayak gini itu nggak penting, itu pengen ngomong intinya apa di bagian di akhir ya. Nih, kyotsu suru no wa fuan dewa nai desho ka ya. Berarti kyotsu apa teman-teman? Yang belum tahu dicatat ya nih, N3 sama N2 pasti keluar. Jadi tolong dipelajari ya. Kyotsu itu adalah persamaan ya. Kyotsu ten, kyotsu ya. Persamaannya apa? Kyotsu suru no wa fuan dewa nai desho ka. Itulah, berarti persamaannya itu adalah mereka itu sama-sama memiliki kecemasan. Oke, sampai sini jelas teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman ya, saya kasih contoh kalau misalkan saya mengerjakan dengan tipe kalian. Kita baca dari atas ya. Kita baca ya. Ryugaku wa shitai ga, berarti ini ryugaku. Tezuki no shikata ga wakaranai to itta gakusei. Ya, berarti ada si gakusei, dia itu pengen ryugaku, cuma nggak tahu caranya. Simple. Terus, o taishou ni shinsetsu ni soudan ni notte kureru tokoro ni ryugaku soudan shitsu ga arimasu. Berarti ada satu tempat untuk ya, ini loh, membantu mereka ya, membantu mereka yang pengen ryugaku. Itu disebut adalah ryugaku soudan shitsu, oke? Nah, pertanyaannya itu adalah ya, ipan teki ni ieru koto, berarti secara umumnya itu apa? Bagian atasnya penting nggak teman-teman? Ya enggak, kenapa? Karena bagian atas itu cuma menjelaskan bahwa ada nih orang mau ryugaku, cuma nggak tahu caranya, terus ada tempat untuk diskusi. Ya udah, kita udah tahu namanya juga ryugaku soudan shitsu. Kita terasa aja satu pun juga sama kan artinya kan ya? Gitu. Makanya bagian atas gak perlu baca, tinggal baca di bagian setelahnya. Oke? Nah, teman-teman sama tips juga kalau misalnya kayak gini, ya, dalam kurung itu kayak biasa kasih contoh atau memberitahu ini adalah tempatnya loh, ya, sebutan kayak to iu. Oke?
Nah, kalau gitu kita lanjut lagi teman-teman ya. Shougakin no moshikomi kata ga wakaranai. Ikitai kuni wa aru ga daigaku ga kime rarenai. Nado. Nah, teman-teman di sini juga ada tips tambahan. Saya hapus dulu ya. Kalau ada nado, teman-teman, kalau ada nado itu adalah memberikan tatoe, ya memberikan contoh. Berarti kesamaannya apa teman-teman? Ya, kita baca contohnya. Dia itu nggak tahu cara daftar sama dia tuh ada nih, negara pengen pergi udah ada. Cuma bingung untuk menentukan si universitasnya. Oke, jelas. Terus lanjut ya teman-teman ya. Sodan no nayo wa sama-sama desu ga. Ya, berarti isi dari diskusinya itu mungkin berbagai ragam lah ya. Tapi kyotsu suru no wa fuang de wa nai desho ka. Yang sama itu adalah kecemasannya nggak sih? Gitu ya. Maka dari itu, yang bagian atas nggak perlu dibaca, langsung baca bagian sini sampai sini doang. Selesai ya, kita singkatin waktunya, nggak perlu baca semuanya. Nah, karena tadi bagiannya cuma contoh doang, ya contoh itu nggak perlu dijawaban gitu rata-rata ya. Contoh itu cuma ingin menyampaikan doang bahwa yang dimaksud itu seperti ini loh ya. Jadi kita baca sekali lagi teman-teman ya. Sodan no nayo wa sama-sama desu ga kyotsu suru no wa fuang de wa nai deshou ka. Oke? Jadi yang isi diskusinya itu mungkin banyak macam, tapi kesamaannya itu adalah sama-sama cemas gak sih? Gitu loh ya. Tapi ini kan ada nih ya, dewanai deshoka. Keluar teman-teman ya, dewanai deshoka. Ini sama dengan to omoimasu ya teman-teman ya. Nih. Berarti kyotsu suru no wa fuang to omoimasu gitu loh. Jadi kesamaannya itu adalah mereka itu fuang, sama-sama punya keraguan, kecemasan. Itu doang intinya ya. Berarti teman-teman, saya bacakan pilihan jawabannya. Coba kalian tebak jawabannya ya. Kita mulai. Yang pertama, iro-iro no fuang o kakaete iru. Yang kedua adalah minna kazoku ni hantai sarete nayande iru. Nomor 3, homestay saki no kazoku to nakayoku narenai to nayande iru. Terus nomor 4, issho ni ikeru nakama o mitsuketai to omotte iru. Yang mana jawabannya? Betul ya, yang betul itu adalah nomor 1. Kenapa? Iro-iro itu sama dengan si sama-sama ya nih. Oke, terus fuang. Ini ada si fuang juga. Clear? Oke? Nggak perlu baca semuanya kan ya? Terus nomor 2 coba kalian baca. Ada kazoku. Ada nggak tadi ngomong kazoku? Nggak ada. Homestay ada nggak? Nggak ada. Terus nakama ada nggak? Nggak ada juga kan ya? Yang nggak penting. Jawabannya berarti nomor 1. Gitu loh. Tapi sebisa mungkin kalian jangan baca nomor 2, nomor 3, nomor 4 ya. Buang waktu. Udah ketemu jawaban langsung pilih. Oke? Hai, dewa sugyo level up. Kita coba naikin level ya. Nih. Kalau kalian baca ini pasti udah pada mabuk, pusing semua ya. Nggak perlu khawatir ya. Yang paling pertama apa? Baca sih pertanyaan dulu ya. Nih. Penulis ya. Naze kankyou mondai o ningen mondai to yonda hou ga yoi to kangaete iru ka. Oke? Kenapa? Ya, kankyou mondai itu bagusnya itu kita sebutnya ningen mondai katanya ya. Simple. Berarti yang pertama kalian cari apa? Si ningen mondai. Coba kalian cari ningen mondai mana? Berarti teman-teman carinya yang ada sih ningen mondai ya nih. Ningen mondai ya. Ningen mondai. Mushiro ningen mondai to yobu koto de jibun no mondai toshite toraeru koto ni nari mirai no kankyou o kaeru koto ga dekiru no dewa nai daro ka. Keluar lagi ya. No dewa nai daro ka. Berarti sama dengan to omoimasu ya. Gitu loh. Oke? Nah, berarti bagian atasnya itu hapa. Kita nggak lihat sih dong. Kita lihat sih apelnya doang. Langsung cari ningen mondai. Atasnya nggak perlu. Kenapa? Cuma kayak sekedar pengenalan doang gitu loh. Buang-buang waktu kalian, langsung di skip aja. Nah, sekarang kita masuk ke bagian teks ya teman-teman ya. Skasi. Nah, teman-teman, kalau ada skasi apa? Berarti yang bagian atasnya penting nggak? Nggak penting ya. Kalau ada skasi itu pasti dibilang kalau pernyataan sebelumnya itu salah. Berarti yang sebelumnya itu salah gitu. Langsung baca setelahnya ya. Skasi kono yona mondai o kankyou mondai to yobu koto de hito wa muisiki no uchi ni sono mondai kara me o sorasete iru no dewa nai ka. Oke? Nah, teman-teman, di sini yang susah nggak coba? Kankyou mondai gampang ya. Mungkin ini nggak tahu cara bacanya teman-teman ya. Kalau nggak tahu cara bacanya, di skip. Oke? Nggak usah dibaca gitu loh. Tapi kalau misalnya mau belajar ya, mu itu artinya adalah tidak ya. Iski itu udah kesadaran, berarti tidak sadar gitu loh. Uchi ni sono mondai kara me o sorasete iru. Berarti dia itu melihat ke arah lain. Yang berarti kalau namanya kankyou mondai, kita tuh mungkin ya secara nggak sadar kita menganggap itu bukan masalah kita. Itu intinya ya. Tapi mushiro ningen mondai. Tapi kalau misalnya ningen mondai to yobu koto de dan kita sebut itu jibun no mondai toshite toraeru koto ni naru. Berarti kita mengasumsikan bahwa itu adalah masalah kita. Karena kenapa? Namanya itu ningen mondai berarti adalah masalah manusia kan ya. Kalau kankyou mondai kan masalahnya lingkungan. Oh, berarti bukan masalah kita, masalahnya karena lingkungannya. Tapi kalau ningen mondai kita berasumsi bahwa oh,
namanya Ningen Mondai, berarti ada masalah di kami. Gitu loh maksudnya ya. Jadi kalau misalkan kita baca bagian pilihan jawabannya, jawaban yang tepat adalah, kita baca ya. 1. Kankyou wa ningen ni shika kaerarenai kara. Nomor 2. Yoi kankyou o hitsuyou to shite iru no wa ningen da kara. Nomor 3. Ningen ga seikin o motte kangaeru beki mondai da kara. Nomor 4. Ningen no seikatsu ni tadai na eikyou o ataete iru mondai da kara. Yang mana teman-teman jawabannya? Coba dipikirkan. Ingat ya. Kalau misalkan ya Kankyou Mondai, ya berarti kan jadi bukan masalah kita. Tapi kalau namanya Ningen Mondai, kita tuh berpikir bahwa itu adalah masalah yang kita ya. Tuh tips saya ya. Coba dibaca. Oke, jawabannya itu adalah nomor 3. Berarti jawabannya nomor 3 teman-teman ya. Tuh, kenapa? Karena kalau misalkan kita sebut itu adalah masalah manusia, Ningen ga seikin o motsu. Ya, jadi kita harus kayak merasa bertanggung jawab gitu loh ya. Setelah itu kita akan berpikir untuk mencari solusinya gitu. Oke, sekali lagi teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada no dewa nae daroka dan lainnya ya, santai itu adalah to omoimasu ya. Mudah ya. Tuh, ya kan? Sesimpel ini teman-teman, jangan dibikin pusing ya. Lanjut, kedua adalah yori. Nah, sesekesto ya, kalau tadi kan no dewa nae sudah bilang ya, itu adalah to omoimasu. Jadi kalau misalkan soalnya itu menanyakan mengenai pendapat penulis, itu biasanya jawabannya di bagian akhir. Oke? Terus kalau misalnya no dewa nae ka nantoka nantoka, itu adalah to omoimasu. Pendapat saya itu seperti ini. Jadi bagian atasnya langsung dibuang. Oke? Langsung baca paragraf bagian bawah. Ya. Terus kalau misalnya ga berarti bagian sebelumnya. Atau skasi ya, bagian sebelumnya delete, dibuang. Langsung baca di bagian setelahnya aja. Biar kalian cepet. Oke? Nah, kalau yori, Korea totemo kantang. Ini bener-bener mudah banget. Saya ajarin ya. Nah, namanya yori artinya adalah kita membandingkan antara A sama B. Berarti B-nya lebih bagus ya. Yori B ya kan ya, berarti B ga daiji. Terus ada nani yorimo B, berarti B ga daiji ya. Jadi dia akan menyampaikan ada dua, mungkin ada dua pernyataan. Tapi kalau udah ada yori, berarti sebelumnya dibuang, kita pakai yang belakangnya doang. Ingat ya, pakai yang belakangnya doang. Yori habis setelahnya. Good ya. Kita masuk ke bagian soal. Bentuknya panjang ya, banyak kanji, males baca kan? Tenang, ingat ya, jangan baca si teksnya dulu. Baca soalnya terlebih dahulu ya. Mulai. この人が本を読むのにパソコンを利用する一番の理由は何か? Nah, teman-teman keluar ya soal ichibang ya. Kalau soal ichibang apa? Berarti ada banyak pernyataan, tapi kita pilih salah satu alasan paling kuat kenapa dia memutuskan untuk menggunakan pasokong dibanding membaca buku dengan buku asli gitu. Oke, silakan ya. Kalian boleh baca dikit boleh, tapi sembari kalian baca saya kasih tau ya, langsung cari apa? Yori. Ya kenapa? Karena ada soal yang paling utama. Kalau ada yori, yorinya di mana? Di sini ya. Nih. Kalau ada yori berarti yang kita baca yang mana? Bagian belakangnya. Bagian atasnya perlu dibaca atau enggak? Ya enggak perlu. Kenapa? Tinggal dibuang aja. Sekali lagi ya, yori itu udah perbandingan. Yang A-nya itu nggak penting, kalian baca B-nya doang. Kita baca ya. Di halaman berikutnya biar lebih jelas ya. Berarti yang bagian atasnya kita kasih hafal. Yang penting itu kita apelnya ada di bagian belakang karena setelah si yori teman-teman ya. Lanjut ke belakangnya ya. Nah, berarti teman-teman ya, kita baca ya. Ji o suki na ookisa ni kaerareru no ga benri da to omou ya. Alasannya itu adalah karena dia bisa, ya kalau pakai pasokong ya, dia itu bisa mengubah bentuk tulisannya itu, ukuran tulisannya itu sesuka dia ya. Makanya praktis. Kalau buku kan tulisannya udah ditetapkan ya. Kita kalau baca kejauhan nggak kelihatan lebih dekat ya kan ya. Kalau nggak supaya kacamata rabun dan lainnya kan ya. Makanya itu lebih suka pakai pasokong. Sekarang saya bacakan pilihan jawabannya. Coba kalian cari jawaban yang tepat ya. Pertama, 本の大きさや重さを気にしなくてもいいから。Yang kedua, いつでもどこでも読めるから。Nomor 3, 自分に合った字の大きさを選ぶことができるから。はい、答えが betul ya, jawabannya adalah nomor 3 ya. Nih, karena kita bisa menyesuaikan ya besar dari tulisan tersebut sesuai yang kita inginkan. Makanya lebih praktis, oke? Gitu. Nah, teman-teman ingat ya, nih, kalau nomor 1 kalian baca ya, ini misalkan kalian mau buang waktu ya. Kita baca semua kalau misalnya mau buang waktu ya. Nih, misalkan kalian mau buang waktu baca semua silakan, nggak apa-apa. Cuma ya sekali lagi buang waktu nggak perlu ya. Internet ya keitei denwaを使って小説、新聞、雑誌, lalalala itu kita bisa baca loh intinya ini. Internet kita bisa baca, jumlahnya itu bertambah loh. Ya, kenapa? Karena pakai internet sama HP kita bisa baca si novel, koran, majalah gitu. Ya itu nggak penting, buang ya, udah tahu ya. Nih,
本の大きさや重さを気にしなくてもいいという意見もあるが、いつでもどこでも読めるより. Nah, itu kan teman-teman ya. Alasannya kenapa orang suka baca lewat internet atau HP katanya adalah kita nggak perlu pedulin sih besar sama beratnya. Kedua adalah kita bisa baca dimanapun. Oke, ada dua-duanya nih. Okisa omosa, itu demo kan ya. Nih, tapi ada yori. Berarti dibandingkan dengan ini semua, nih, bagusnya itu yang ini. Makanya jawabannya ada nomor 3. Simple kan? Mudah kan? Jadi kalau ketemu soal seperti ini ya, udah ada yori, baca bagian sebelum itu nggak penting ya. Baca setelahnya, oke? Baca setelahnya. Hai, lanjut review dulu. Kita lanjut lagi teman-teman ya. Nih, kali ini ada segi panjang, ada kotoba nasi togeru. Nasi togeru itu adalah kita meraih atau menyelesaikan lah istilahnya lah ya. Nih, kalau bacain semua kan panjang, dibiasakan kita baca dari pertanyaan dulu ya. Kisha no kangai ni au no wa dore ka. Nih teman-teman ya, kalau udah agak mengenai penulis, berarti jawaban itu ada di bagian akhir ya. Tuh, sekarang kita masuk ke bagian teks ya. Tadi saya bilang apa? Cari apa? Cari si yori. Mana yori? Coba dilihat dulu. Baca cepat teman-teman ya, ini biar kalian cepat bisa mengerjakan soalnya ya. Ada? Nih ya, sore yori. Ya kan ya, sore yori berarti bagian atasnya perlu baca atau enggak? Enggak perlu, oke? Alasan gue ya, karena ada yori sama satu lagi, yaitu kalau soal itu mengenai pendapat penulis, oke? Pendapat penulis itu pasti ada di bagian akhir ya. Sekali lagi, di bagian akhir, jangan baca semuanya. Berarti kita cukup baca dari paragraf sini sampai paragraf sini aja ya. Kita bahas di slide berikutnya. Nih, oke? Bagian atasnya itu adalah hapa, berarti daun, nggak penting. Kita cukup fokus di bagian si apelnya doang ya. Ingat, lihat pohon apel tuh lihat apelnya, bukan si daunnya. Hai, kalau gitu saya bacakan, coba kalian perhatikan ya. Sore yori me no mae no yaritai koto wo mitsuke, sore ni shūchū dekiru yona programu o kunde ikeba, 自然に自分のやっていることが自分の望んでいることに近づいていく可能性が高いような気がします. Oke? Berarti kalau sore yori bagian atasnya nggak perlu baca, langsung aja di sini teman-teman ya. Tuh, me no mae no yaritai koto mitsuke, berarti kita menemukan apa yang mau kita lakukan di depan mata kita. Sore ni shūchū dekiru yona programu o kunde ikeba, berarti kita membuat program supaya kita fokus dengan apa yang ada di depan mata kita. 自然に自分のやっていることが自分の望んでいることに近づいてくるya, berarti semakin dekat dengan apa yang mau kita lakukan sama apa yang kita harapkan gitu, itu intinya. Sekarang saya baca bagian pilihan jawabannya, coba kalian cari jawabannya ya. Yaritai koto o yaru ni wa ookina mokuhyou o tateru koto ga taisetsu da. Nomor 1. Nomor 2. 目の前のやりたいことを続ければ、それが自分の望んでいることになり得る. Oke. Jawabannya mana? Jawabannya itu ada nomor 2 ya. Tuh, jelas ya. Karena dia pakai story yang di atasnya itu ngomongin nomor 1 berarti ya. Nih, yang paling penting itu adalah kita melakukan apa yang sudah ada di depan mata kita. Nah, kalau kita lanjutkan pasti kita akan berhubungan lah ya. Nanti itu akan berhubungan dengan apa yang kita harapkan gitu. Misalkan nih banyak banget teman-teman yang pengen baca full ya, boleh ya saya bantu bacain ya. Jitsu wa yaritai koto o yaru tame ni wa simpulu ni. Nah, ini kan ada nih mokuhyou tanda ya, tase ya. Oh ya teman-teman, tase itu harus tahu ya. Tase itu sering muncul yang 3 yang 2 ya. Itu berarti mencapai target ya. Tuh, mokuhyou tase shite iku dake de jubun da to omoimasu ya. Jadi, untuk bisa ya melakukan apa yang dia mau, yang penting itu adalah mencapai targetnya katanya. Itsuka okina shigoto o nashitogetai to omotte ite mo. Jadi, suatu saat meskipun kita ingin meraih nih ya pekerjaan yang besar nih ya, jisai ni sore ga donna mono ka wakariyo ga nai shi. Aktualnya kita nggak tahu tuh sebenarnya apa yang mau kita lakukan. Hontou ni jibun ga nosondeiru mono ga nan nano ka mo wakarimasen ya. Berarti dia itu akhirnya ya nggak tahu ya, hontou ni ya. Berarti kan dia meragukan nih, apakah itu betul-betul adalah hal yang diharapkan gitu loh. Oke? Nah, tapi ya teman-teman ya, baca ini penting nggak? Nggak penting. Karena soal itu adalah mengenai pendapat penulis, berarti bagian akhir. Nih. Terus kalau udah ada sore yori, nih, berarti bagian atasnya nggak perlu dibaca. Itu maksud sensei loh ya. Makanya kalian tuh buang-buang waktu kalau baca semuanya. Daftar kelas Riki Bahasa Jepang, dapetin bonus akses aplikasi dan website yang lengkap banget. Akses ratusan materi JLPT yang bisa kamu tonton sepuasnya sampai kamu benar-benar paham. Nikmati fitur flashcard interaktif yang bantu kamu tingkatkan kemampuan dan siap hadapi JLPT. Daftar sekarang dan langsung rasakan manfaatnya. Hai, lanjut ya. Berikutnya mochiron ga. Nah, ini teman-teman ya, asli sering banget keluar ya. Tapi tenang, mudah-mudah. Oke, mudah. Nih, lihat ya, ada mochiron bla 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 bla, terus ada ga ya. Nih, mochiron ga. Oke, berarti perlu baca atau enggak? Ya nggak perlu. Udah,
Kan ada tapi ya, berarti kan bagian sudutnya yang penting. Kita lihat kan pertanyaan dulu deh ya. Nih, Kisha wa fast food ni tsuite dono you ni kagaete iru ka? Nih, ada sih penulis lagi. Ingat ya, kalau soal yang mengenai pendapat penulis coba ada di bagian bawah, oke? Nah, terus ada ga kan ya, berarti bagian sini nggak perlu baca. Kita tinggal baca bagian dari sini sampai ke sini ya. Kita langsung bahas ya. Nih ya, teman-teman ya. Kalau udah ada mochiron sama ga itu berarti hapa ya, nggak perlu dibaca. Langsung baca di bagian selainnya nih, apel ya. Kita lihat apelnya aja. Berarti cukup fokus di bagian sini sampai sini teman-teman ya. Nih, saya bacakan. Fast food o tabetara sono ato abura no oi mono o yamete yasai o tappuri toru you ni shite balansu no yoi ya shoku seikatsu o sureba sore hodo mondai wa nai no dewa nai darou ka. Tuh, keluar lagi kan? Nah, ini adalah to omoimasu ya. Nih, saya tulis berkali-kali hari ini ya. Tuh, to omoimasu gitu. Oke? Berarti teman-teman kesimpulannya apa? Dia bilangnya itu adalah kalau misalkan makan fast food ya. Nih, abura no oi mono yameru ya. Ya yang penting kan tuh stop makan berminyak, habis itu ambil aja banyak sih sayurnya. Kenapa? Karena yang penting nih balance ya, harus ada keseimbangan antara ketika kalian makan gitu. Dengan begitu, ya nggak ada masalah nggak sih gitu loh. Oke? Nah, soalnya berarti apa teman-teman? Nih ya, kita langsung baca. Selesai bacakan, coba kalian cari jawabannya ya. Nomor 1 ya, fast food no shokuji wa zettai ni suru beki de wa nai. Oke? Nomor 2, Nihon no fast food nara ii ka, seiyo no mono wa yameta hou ga ii. Oke. Nomor 3, abura mo yasai mo tappuri toreru kara, tokidoki tabeta hou ga ii. Lagi nomor 4 ya, balansu o kangaete ireba fast food no shokuji o shite mo ii. Yang mana dulu jawabannya teman-teman? Bagus, jawaban itu ada nomor 4 ya. Ingat ya, yang penting itu adalah balance ya. Oke? Jadi kalau makan fast food selama kita ambil balance gak apa-apa. Misalkan makan minyak terus ya nggak bagus kan ya. Makanya makan minyaknya boleh, cuma didikitin habis itu makan yang sayuran juga biar kalian sehat gitu. Oke? Nah yang pertama teman-teman ya, dia bilang adalah zettai ni suru beki de wa nai. Berarti dibilang nggak boleh makan fast food, bukan ya? Dia kan bilangnya yang penting ada balance. Jadi masalah tuh, mondai wa nai tomo. Terus nomor 2, katanya kalau fast food Jepang tuh bagus ya. Kalau fast food negara barat tuh nggak bagus, nggak ada penjelasan yang wow. Terus nomor 3 ya, abura mo yasai mo tappuri toreru kara. Tuh katanya ya, karena kita ambil minyak sama makan sayur yang banyak-banyak, katanya ya kadang-kadang makan nggak apa-apa. Bukan teman-teman ya, harus balance ya. Kalau misalnya udah makan yang minyak kebanyakan, kita harus ganti makan sayuran gitu ya. Makanya coba ada nomor 4. Hai, mau lebih apa ya? Lanjut lagi teman-teman ya. Nih, kembali lagi kita masuk ke bagian teksnya panjang teman-teman ya. Nggak perlu baca semuanya. Langsung masuk ke pertanyaan dulu ya. Hai, judai na ketsudan suru toki ni juyuu na koto wa nani ka ya? Jadi ketika kita ingin membuat keputusan besar, apa sih yang bagian paling penting ya? Nih. Oke. Sekali lagi teman-teman ya, ada mochiron kan ya? Nih. Terus kalau udah ketemu kasih teman-teman ya, ini saya camkan berkali-kali ya. Kalau udah ketemu kasih bagian atas langsung coret. Gak perlu baca, buang waktu, langsung baca bagian sini sampai sini. Udah gini aja, oke? Serius, pakai caranya cepet banget. Ya, berarti bagian mochiron di sini tuh apa? Nggak penting. Yang penting itu adalah si apel karena udah ada kasih. Terus ada yori juga teman-teman ya. Berarti setelah ini bagian yang paling penting. Siap, kalau gitu saya bacakan. Shikashi nani yori mo taisetsu ni shinakereba naranai no wa mazu wa shikari to jibun no kimochi to mukiau koto da. Oke, katanya akan tetapi yang paling penting itu adalah kita itu harus benar-benar bisa ya bertemu tatap muka dengan diri kita gitu. Maksudnya kita tahu apa yang mau kita lakukan lah ya. Kita tahu perasaan kita itu seperti apa. Makanya kalau masuk ke bagian soal, saya bacakan. Nomor 1 ya, Shinrai dekiru hito ni iken wo motomeru. Nomor 2, Mawari no hito no iken wo shikari kiku. Nomor 3, Jibun no kimochi wo sunao ni hito ni hanasu. Nomor 4, Jibun no kimochi wo shikkari mitsumeru. Oke teman-teman ya, yang mana jawabannya ya? Bagus, coba itu ada nomor 4 ya. Jadi kita harus benar-benar ini mukiau ya. Berarti adalah jibun no kimochi o shikkari miru ya. Kalau bingung nih, mitsume itu artinya miru lah. Kita melihat jadi apa yang kita mau lakukan. Oke. Nomor 1, nomor 2 nggak ada, nggak penting. Paling pusing itu nomor 3, nomor 4 ya. Kalau nomor 3 itu apa teman-teman? Jibun no kimochi o sunao ni hito ni hanasu. Berarti kita menyampaikan isi hati kita benar-benar ke orang lain. Tapi nggak ada kan di sini ya, berarti bukan.
Oke, simple ya. Nah, tapi buat teman-teman yang pasti kan penasaran teksnya seperti apa. Kita bahas sebentar ya. Nih, saya bantu bacakan ya. Kalau kalian baca, ingat ya, biasanya bagian atas itu nggak penting. Saya bacakan tapi. Jinsei ni wa judai na ketsuden o shinakereba naranai toki ga aru. Berarti ada saat dimana kita harus bisa memberikan keputusan yang sangat penting. Oke, maksudnya nggak penting. Sonna toki ni ichiban yatte wa naranai no wa, yang paling nggak boleh kita lakukan adalah mori no iken ni nagasarete shimou koto da. Kita nggak boleh sampai ya kayak kena alur gitu ya, terjerumus misalkan ya, kita ikutin kata orang itu paling nggak boleh. Oke, tapi ya mochiron shinan dekiru hito tachi ni advice o motomeru no wa wari koto de wa nai. Tapi tentu saja ya, mendengar pendapat dari orang yang bisa kita percaya itu bukan hal yang buruk ya. Tapi ingat ya teman-teman ya, kalau ada skasi berarti coret gitu ya. Kita baca lagi ya. Skasi, ini kan kita udah baca. Nani yorimo taisetsu ni shinakereba ikenai no wa mazu wa shikari to jibun no kimochi to mukiou koto da. Tapi yang paling penting itu adalah kita harus bisa bertemu dengan diri kita sendiri. Kita tahu apa perasaan kita, apa yang mau kita lakukan. Jibun ga nani o shitai no ka, dou naritai no ka. Nah teman-teman, kalau ada no ka, ini juga nggak penting. Kenapa? Cuma contoh doang ya, nggak perlu dibaca semua. Atarashi action o okosu ni wa mazu shikari to jibun no kimochi o kakunin shinakereba naranai. Itu kan sama kan topiknya ya. Berarti yang paling penting adalah kita bisa mengetahui nih, bisa mengonfirmasi apa sih sebenarnya yang mau kita lakukan gitu. Kesimpulannya apa teman-teman? Bagian atasnya nggak penting kan ya? Tuh, udah ada skasi ya. Ingat ya, udah ada skasi, bagian sebelumnya langsung dicoret, dibuang ya. Good. Hai, berikutnya adalah noda. Nah, teman-teman, noda ini gampang kok, nggak perlu khawatir ya. Noda itu nih, biasanya di bagian akhir doang. Oke? Nah, noda ini maksudnya apa? Dia itu cuma menyampaikan sebenarnya kayak gitu loh, atas alasannya ya. Terus kalau ada no, ya, itu biasanya pertanyaan untuk doste naze. Ya, kenapa gitu ya. Kita baca dulu pertanyaannya ya. Okashi na to omoi nagara to aru ga doste sou omotta no ka. Nih, kalau ada soal garis, berarti kita baca di bagian garis. Oke? Berarti jawabannya ada di sebelumnya atau setelahnya. Kita baca ya. Nih, kita pakai cara kalian nih ya. Misalnya kita mau baca full. Keikon shite suma to issho ni sumi hajimeta koro, konna koto ga atta. Nggak penting ya. Katanya setelah dia nikah, terus tinggal bareng, dia menemukan hal yang kayak gini loh. Shimeta to omotta toire ya heya no doa ga shibaraku shite miru to aite iru no da. Ini ada noda ya. Berarti yang dia udah tutup nih, dia udah tutup pintu toilet, pintu kamar. Bentar dilihat aja ternyata kebuka ternyata. Gitu loh. Jadi setelah dia meninggalkannya, terus dia melihat lagi, loh, kok tadi pintu yang gue udah tutup kebuka? Gitu. Lanjut ya. Okashi na to omoi nagara, kan? Berarti udah masuk ya. Mou ichido shimete oite mo sukoshi tatta to mata aite iru ya. Berarti dia berpikir, kok aneh sih? Habis itu dia coba untuk mou ichido ya. Berarti dia coba sekali lagi buat untuk tutup. Terus habis itu tunggu waktu bentar, ternyata pintunya buka lagi ya. Berarti okashinya apa ini pikirannya kalian udah pada tahu kan ya? Pintu yang udah dia tutup ternyata kebuka sendiri gitu loh setelah ditinggal bentar. Terus Tsuma ni doa no koto o tazunete miru to. Jadi dia itu tanya ke istrinya mengenai pintu itu kenapa sih? Katanya adalah mochiron soko o tsukatte inai toki wa akete oku wa yo. Berarti ketika di sana nggak digunakan, ya dibuka aja nggak sih gitu. To iu no de bikkuri, katanya dia itu kaget. Lah kaget kenapa? Karena hanin wa sumadata no da. Berarti pelakunya itu adalah istrinya. Yang dia pikir udah tutup pintunya, kebuka sendiri. Ternyata pelakunya itu adalah si istrinya yang membukakan. Oke? Sekarang selesai masuk ke bagian pilihan jawaban, coba kalian cari jawabannya ya. Hai, aki oto shitara doa ga shizen ni hiraita kara. Oke? Nomor 2. Doa o shimete mo sukoshi tatsu to hiraite ita kara. Nomor 3. Donna ni tsuyoi chikara de doa o shimete mo kichinto shimaranai kara. Nomor 4. Doa o akete oite mo shibaraku suru to shimatte ita kara. Oke, jawabannya mana teman-teman? Jawabannya adalah nomor 2 teman-teman ya. Jelas teman-teman ya, kita udah bahas ya. Jadi ketika dia udah tutup, ternyata terbuka sendiri lagi gitu ya. Nah kalau teman-teman nomor 1 ya, aki oto shitara doa ga shizen ni hiraita. Berarti ketika dia mau buka pintunya itu terbuka sendiri. Nggak ada kayak gitu ya. Nomor 3, chikara ada nggak teman-teman? Pakai tenaga kuat itu. Nggak ada kan ya? Terus nomor 4 teman-teman ya, nomor 4 ini tuh pasti pemikiran si istrinya. Kenapa? Doa o akete oite mo. Jadi ketika dia buka pintunya, shibaraku suru to nih shimatte ita. Berarti ditinggal bentar pintunya itu otomatis tutup. Berarti itu dari cara pandang point of view dari si istrinya ya. Tapi kalian lagi ngomongin si topiknya si orang ini, si
siapa? Suaminya, berarti jawaban itu adalah nomor 2 gitu. Gimana teman-teman? Mudah kan? Gak susah kan ya? Jadi kalau ketemu noda itu adalah menjelaskan alasan itu kenapa. Oke? Tuh, menjelaskan alasan itu kenapa. Pernyataan doang ya. Terus Sensei, gimana kalau ternyata emang Sensei cuma 10 kosakata dong? Enggak, minasang, kosakata itu ada banyak banget. Ada ratusan, bahkan ada 900 tuh kosakata yang paling sering muncul di JLPT N3. Ada kata sifat, ada kata benda, ada kata keterangan. Buat yang pengen tahu 911 kosakata yang paling sering muncul di JLPT, kami, Riki Bahasa Jepang, bakal kasih daftar kosakatanya. Caranya gimana? Kalian cukup komen ya di video YouTube ini, tulis di kolom komentar, Sensei saya mau daftar kosakatanya dong. Nanti Riki Bahasa Jepang bakal kasih tautannya ke kalian. Tunggu apa lagi? Segera komen, segera menjadi Master Goi Kosakata Bahasa Jepang N3 bersama Riki Bahasa Jepang. Hai, minasan arigatou gozaimasu. Otsukare deshita. Gimana? Kita sudah bahas hari ini ya untuk penjelasan bunpo ketika kalian mengerjakan soal dokai. Sebenarnya kalian sadari kan ya, kalian tuh pasti rata-rata adalah kita berusaha untuk baca dari awal sampai akhir. Cuma sebenarnya itu enggak perlu. Kenapa? Kayak tadi saya bilang kan ya, kalau udah ketemu ga, belakangnya coret, udah ketemu sekasi, belakangnya coret, dan mochiron ga, coret gitu loh ya. Terus kalau misalkan udah mengenai pendapat penulis, pasti jawabannya di bagian akhir. Ini kan sebenarnya kita udah dilatih gitu loh otaknya. Terus kayak tadi ya, no dewanai darouka, itu kan sebenarnya adalah to omoimasu kan ya. Jadi nggak perlu kayak baca semuanya, itu buang waktu. Dibiasakan pakai cara sensei ya. Apalagi Yori tadi ya, Yori itu benar-benar ngebantu banget ya. Udah ada soal perbandingan, dia ngomongin semua. Yang mana yang paling penting? Berarti setelah kotoba si Yori, setelahnya. Yang sebelumnya itu nggak penting. Itu loh tips dari Johan Sensei ya. Hai, semoga semuanya bisa lulus ujian JLPT N3 maupun N2. Saya doakan yang terbaik buat kalian ya. Hai, minasan, otsukare sama deshita. Mata sugin lo dari Sensei Matemasu kara. Bye bye.